Hari ini kamu baik-baik aja kan? Kamu selalu membandingkan hidupmu sama orang lain ya? Karena itu, sekarang kamu jadi sedih. Kamu ngerasa gagal terus sedangkan kamu ngelihat orang lain bisa sukses. Hei, semua orang itu punya waktunya masing-masing. Kamu gagal bukan berarti kamu gak bisa sukses. Ini cuma tentang waktu aja. Nanti, insya Allah, kalau udah waktunya, kamu pasti bisa sukses kok. Mau gimana pun, kita itu menjalani kehidupan kita masing-masing. Kan katanya, kita adalah pemeran utama di cerita kita sendiri kan? Kita seharusnya nggak boleh membandingkan hidup kita sama orang lain. Kita itu berbeda. Mulai dari kita dari keluarga yang berbeda, takdir kita beda, rezeki kita beda, jalan cerita di kehidupan kita berbeda, rencana Allah untuk kita itu juga beda. Aku, kamu, kita, dia, mereka, itu punya kehidupan dan jalan kehidupannya masing-masing. Gak mungkin bisa sama. Waktu bahagia dan waktu kita sedih itu juga beda banget. Kita punya waktu kita masing-masing. Kalau aku sekarang sedih, bukan berarti aku gak bisa bahagia. Cuma itu belum saatnya untuk aku bisa bahagia. Tapi kalau udah waktunya, aku bisa bahagia kok. Aku juga akan pasti bahagia. Terus juga aku ngelihat orang lain bisa sukses sedangkan aku gagal. Bukan berarti aku gak bisa sukses. Cuma belum waktunya aja aku bisa sukses kayak mereka. Semuanya juga butuh proses, semuanya butuh waktu. Iya kan? Ada yang suksesnya cepat, ada yang suksesnya lambat. Dan kita ini beda. Proses setiap masing-masing orang itu berbeda. Gagal terus-menerus bukan berarti nggak ada kesempatan untuk kita bisa sukses. Masing-masing orang punya prosesnya masing-masing. Masing-masing orang punya waktunya masing-masing. Oke? Kamu capek juga ya? Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa capek. Itu menandakan bahwa kita itu cuma manusia yang kadang memang gak bisa selalu kuat. Ada saatnya kita akan ada di titik dimana kita udah capek. Yang capeknya udah terlalu capek. Kita akan sedih juga. Sampai dimana kita baru bisa tidur kalau udah capek nangis. Rasanya sampai kita gak tahu bisa kuat menjalani semuanya atau enggak. Tapi gak apa-apa kok. Ngerasain itu semua, itu normal. Kadang kita punya semangat, kadang semangat kita nggak bersisa sedikit pun. Namanya hidup ya. Fase-fase itu tuh pasti ada. Aku juga pernah ngalamin itu. Rasanya kayak takut aja besok bisa kuat menjalani semuanya atau enggak. Karena waktu itu aku ngerasa bebanku terlalu berat aja gitu. Dan seiring berjalannya waktu, aku bisa bangkit kok. Yang tadi awalnya aku nggak bisa menerima keadaanku, akhirnya perlahan aku bisa menerima keadaanku. Aku bisa bahagia lagi dan aku bisa bertahan sampai saat ini. Kalau kamu capek, pasti kamu bisa kuat lagi kok. Pasti kamu bisa punya semangat lagi. Cuma kamu harus istirahat banyak-banyak ya. Terkadang kita cuma butuh istirahat aja supaya otak kita seger lagi dan itu akan mempengaruhi semangat kita juga. Kalau capek itu istirahat ya. Udah tahu capek masih aja dipaksa. Istirahat ya habis ini. Oke? Semuanya cuma butuh waktu aja. Memang mungkin sekarang sedih. Tapi seiring berjalannya waktu, pasti sedihmu akan tergantikan dengan kebahagiaan. Dan kamu akan bisa baik-baik aja lagi. Akan selalu ada ujian di dalam hidup kita. Jadi kita nggak bisa menghindari itu. Pilihan yang tepat adalah kita harus memperkuat bahu kita harus memperbanyak sabar juga. Karena ujian hidup itu nggak akan ada habisnya.
Kalau kita selalu nurutin rasa sedih karena menghadapi ujian hidup, terus kapan kita bisa bahagia? Sedangkan ujian hidup aja nggak ada habisnya. Karena itu seharusnya kita harus memilih kebahagiaan kita sendiri. Kita harus belajar ikhlas, belajar sabar, belajar menerima apapun yang ada di hidup kita. Kita harus memperkuat bahu kita juga. Kalau kita sendiri nggak memilih bahagia, terus kapan kita bisa bahagia? Nunggu kita punya uang banyak dulu baru bisa bahagia? Atau nunggu apa? Keadaan tuh nggak selalu bisa bikin kita bahagia loh. Justru kita sendiri yang seharusnya menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Bahagia itu sebenarnya kita ciptakan sendiri nggak sih? Kalau kita memilih bersyukur aja dengan apa yang kita punya, itu seharusnya bisa jadi alasan untuk kita bahagia. Kalau kita punyanya nggak seberapa daripada orang lain, tapi kalau kita bersyukur dengan apa yang kita punya, itu aja udah bisa bikin kita ngerasa cukup dan bahagia. Apapun keadaanmu, tenang aja ya. Kamu cukup menjalaninya, kamu cukup berusaha sekeras yang kamu bisa, kamu cukup bertahan kayak gini, Allah udah mengatur semuanya. Gak usah terlalu khawatir. Terkadang kita gak usah khawatir kayak, besok gimana ya? Besok bisa baik-baik aja gak ya? Justru kalau dipikirin kayak gitu terus, kamu akan ngerasa capek sendiri. Kamu akan ngerasa terbebani banget. Seharusnya kita cuma jalanin aja. Coba untuk bodo amat dikit biar kita ngerasa gak berat dalam menjalani hidup. Memang gak mudah ya menjalani hidup tuh. Semuanya gak selalu sesuai sama yang kita inginkan. Tapi ya gimana ya, hidup memang gitu. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, Allah akan menghancurkan rencana kita sebelum rencana kita sendiri yang menghancurkan diri kita. Mungkin rencana yang kita susun tuh terlihat baik banget di mata kita. Tapi gak semua rencana kita terlihat baik menurut Allah loh. Semua yang berjalan di kehidupan kita itu udah yang terbaik. Dan itu rencana terbaik dari Allah untuk kita. Semangat ya. Selalu ingat, kalau gagal terus-menerus itu bukan berarti kamu gak punya kesempatan untuk sukses. Karena untuk jadi berhasil, untuk jadi sukses, itu juga butuh perjuangan, butuh proses yang gak mudah juga. Jangan nyerah ya. Kalau kamu gagal, masih ada banyak banget pilihan lain. Masih ada banyak pencapaian lain. Masih ada banyak kesempatan lain. Masih ada banyak impian lain yang bisa kamu raih. Semangat ya. Kamu bisa kok. Yakin aja sama diri sendiri ya. Semangat.